Oke, setelah kita belajar bagaimana membuat sebuah road group pada Next.js, selanjutnya yang akan kita pelajari tentang layout pada Next.js. Di sini kita masuk ke bagian page and layout, lalu kita masuk ke bagian bawah sini, teman-teman. Nah, jadi layout ini adalah sebuah komponen atau sebuah tampilan yang kita bisa uh, gunakan atau share di antara multiple page gitu. Jadi misalnya kita punya sebuah navbar yang navbar ini digunakan di beberapa pages atau komponen. Nah, daripada kita membuat komponen itu berulang-ulang, kita bisa menggunakan sistem layout pada Next.js yang dimana nanti layout ini bisa kita share antara page-page yang memang membutuhkannya. Nah, cara buatnya seperti apa, teman-teman? Di sini sebenarnya simple. Di sini teman-teman cukup membuat sebuah komponen biasa yang dimana nanti kita akan merender props children pada komponen tersebut. Lalu kita bisa tambahkan apapun yang memang dibutuhkan oleh komponen-komponen lainnya, kodenya, misalkan navbar dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk cara penggunaannya teman-teman tinggal eh, apa ya, taruh si layout itu di folder apa nih. Misalkan tadi kita sudah buat sebuah root group di sini shop, dan shop ini ternyata dia punya layout atau punya sebuah navbar yang memang dibutuhkan di cart dan juga di produk. Nanti kita bisa taruh si layout tersebut pada atau di dalam folder shop ini. Nah, di sini kita akan langsung praktekkan. Jadi misalnya di sini kita akan buat sebuah file baru dengan nama layout.s. Lalu di sini kita bisa ekspor default. Lalu di sini misalkan function. Lalu di sini dia menerima props children. Lalu di sini kita akan buat sebuah div sederhana, misalkan div. Lalu di sini dia ada tag p misalkan. Layout. Lalu di sini misalkan dia punya navigasi. Oke, navigasinya kita bisa menggunakan link. Lalu di sini href-nya kita bisa katakan slash products. Lalu di sini kita kasih tahu ini ke slash products. Lalu yang kedua kita akan buat link juga di sini href, di sini slash cart, di sini slash cart. Oke, lalu kita akan render si children-nya ini di bagian bawah. Di sini. Children. Nah, selanjutnya kita sudah menerapkan sebuah layout yang dimana layout ini nanti akan dikonsum oleh komponen yang ada di dalam folder shop ini, teman-teman. Nah, jadi kalau kita intip di bagian produk, tulisnya products, nggak pakai S. Nah, di sini kalau kita intip di bagian produk, di sini sudah ada tulisan my layout dan sudah ada navbar yang kalau kita klik dia bisa mengarah ke halaman cart dan juga produk. Misalkan cart. Nah, di sini masuk ke halaman cart dan di sini layoutnya tetap ada. Kalau kita masuk ke produk, di sini layoutnya tetap ada. Nah, yang my layout ini datang dari mana? Datang dari sini, teman-teman. Kalau kita edit,
harusnya kayak edit juga gitu. My layout, edit. Nah, jadi sekali lagi kita cukup membuat satu layout di sini dan layout tersebut bisa kita share ke komponen-komponen yang memang membutuhkannya. Di sini kita cukup taruh dia di struktur foldernya, misalkan oh ternyata layout ini memang dipakai di halaman shop ini. Ya udah kita taruh di sini. Tapi kalau misalkan oh ternyata layoutnya dipakai di halaman atau di halaman user, ya kita taruh layout tersebut ya di folder user. Kalau misalnya oh ternyata layoutnya dipakai di semua komponen, ya kita taruh di bagian app-nya ini teman-teman. Nah, jadi tergantung teman-teman, bisa teman-teman taruh si layout itu tergantung komponen apa saja yang membutuhkan tersebut. Sini balik lagi di cart sudah ada layout, di produk ada layout, ketika kita masuk cart pun sudah ada layout. Tapi kalau ketika kita masuk ke bagian user, tentu layoutnya tidak ada. Kenapa? Karena tadi kita naruh si layout ini di dalam folder shop ini teman-teman. Nah, sekarang kita intip di bagian kodenya. Di sini simple saja teman-teman. Teman-teman cukup membuat sebuah komponen React biasa, lalu dia menerima sebuah prop children. Dan di sini teman-teman bisa tulis tampilan, layouting, dan lain sebagainya di dalam layout ini yang memang teman-teman mau share ke komponen-komponen lainnya. Lalu di sini jangan lupa teman-teman nge-render children-nya. Maka secara otomatis nantinya si layout tersebut akan digunakan di komponen-komponen yang sudah kita share tadi, tergantung layout tersebut ada di mana. Nah, itu dia cara menggunakan layout pada Next.js yang dimana fungsi layout ini kita bisa share sebuah UI ataupun komponen ke pages atau page atau pages yang membutuhkannya.